Oke, hello. Jadi sekarang aku mau buat exploratory atau ya cara memahami atau apa namanya persiapan untuk dataset. Jadi untuk dataset, persiapan untuk dataset yang mau digunakan untuk proses yang namanya nanti mau buat machine learning. Untuk pertama itu tahapnya itu adalah import library. Kita pertama import library yang sering digunakan aja ya. Import pandas aspd import numpy snp, import matplotlib.pyplot asplt, import. Sebenarnya Seaborn ini jarang banget aku gunain karena Seaborn ini kurang lebih sama kok dengan si PLT, cuma PLT ini lebih simple gitu. Oke, aku setting dulu ya. Ini Python environment ya, dia connection to server code, pakai yang recommended aja. Sebenarnya bisa yang ini atau yang ini, tapi aku pakai yang recommended karena ini yang sudah biasa digunakan gitu. Oke, jadi dia sudah selesai untuk importnya. Sekarang kita masuk ke exploratory data analysis. Exploratory analysis ini kita mengeksplor si data kita itu apa aja. Jadi kayak menjelajahi atau pokoknya kita telanjangi deh data itu. Untuk proses pertama itu kita gathering data analysis. Gathering data analysis itu apa namanya? Kita load datanya. Di sini pakai df sama dengan pd. PD-nya itu pandas ya, bukan percaya diri. Garing. Tunggu. Bukan data frame karena kita bukan mau buat data frame, kita mau load data frame. Read csv petik namanya itu apa, mana dia, namanya tuh California dataset, kita copy aja. Oke, terus ini dipastikan si file Python-nya kita itu berada di tempat yang sama supaya kita nggak perlu buka-buka buka-buka folder lagi. Kalau misalnya di dalam dataset itu dibuat data gitu, data terus kita buat namanya, ngerti kan maksudnya? .csv. Oke, lanjut. Jadi ini datasetnya udah diimport ya. Terus kita masuk ke accessing data. Di sini kita menilai nih dataset kita tuh gimana. Untuk pertama kita buat df.head. Df.head ini menampilkan 5 data awal. Jadi df.head ini 5 data awal di mana ditampilkan di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolom. Kemudian kita juga buka buat df.tail untuk menampilkan 5 data terakhir. Di sini bisa dilihat rows-nya itu, barisnya itu ada sebanyak 2639. Tapi kan kita tidak tahu nih dia ini berurut atau enggak, atau ini emang ID dari ini
atau tidak, tapi kayaknya ini ID yang secara otomatis dibuat oleh komputer sih. Untuk itu kita bisa pastikan pakai df.shape. Di df.shape ini ternyata benar ya. Ini jadi ID yang udah otomatis dibuat sama si Python-nya. Jadi ada 2640 dan 9 kolom. Kenapa 9 kolom? Karena tadi kan kita hitung cuma dari made in sampai house price kan. Sedangkan si ID yang ini nggak dihitung, nggak kita buat. Terus kita bisa juga mau tahu nih kalau misalnya kolomnya itu banyak banget sampai ada titik-titik gitu, kita tinggal buat di f.columns. Di sini di f.columns-nya jadi dibuat dalam bentuk kayak array gitu, array atau list gitu ya, lupa aku namanya ini apa. Lanjut kita mau lihat informasi dasar dari data frame-nya kita. Dapat dilihat kalau ini semua data frame-nya itu tipe datanya itu number atau numeric, jadi dia itu bukan kategorikal. Terus semua datanya itu terisi gitu, jadi missing value-nya itu 0. Bisa dipastikan lagi, kita buat di f.is0, isna atau is0 ya, .sum. Kenapa pakai sum? Jadi dia langsung dihitung. Kalau enggak, kita pasti repot kayak gini nih. Siapa yang mau nengok ini nih? Tentu saja saya tidak mau. Jadi kita buat pakai sum. Bisa dilihat ternyata semuanya itu datanya terisi. Lanjut lagi kita buat duplicated. Untuk melihat data itu ada yang terduplikat atau enggak. Jadi ini di sini kan ditampilkannya false semua. Kita buat sum. Jadi dia otomatis langsung menampilkan jumlah duplikat gitu. Terus lagi ya. Oh ya, kalau ini kan tadi mana nih? Ini kan menampilkan 5 baris pertama, menampilkan 5 baris terakhir. Kita bisa setting juga menampilkan 2 baris pertama atau 10 baris terakhir, dan juga bisa buat datanya itu random gitu. Oke, kita buat, coba kita tampilkan datanya yang random itu pakai df.sample. Kalau yang tadi kan df.tail defaultnya itu menampilkan 5. Kalau di f.sample dia defaultnya cuma menampilkan 1. Jadi kalau kita menampilkan 5, kita harus buat dulu. Kita masukin nih di sini konstanta atau variabel atau angka, yaitulah yang mau kita tampilkan. Jadi datanya itu acak, di sini 800, di sini 4000 dan seterusnya. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya itu kan tadi kan si duplikat, missing value, outlier, dan itu nggak ada. Duplikat dan missing value itu nggak ada, jadi kita hapus saja. Missing value, kita masuk ke outlier handling.